Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Charlie Aura Fitrina Putri dengan NIM 2300662. Saya berasal dari Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Nah, bisa dilihat di sini, saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Untuk usaha yang saya pilih di sini yaitu berupa Bunches. Bunches atau Banana Stories adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang olahan makanan. Produk makanan yang dipasarkan berbahan dasarkan pada pisang. Nah, yang pertama ada customer segment. Customer segment ini yaitu berdasarkan riset yang dilakukan. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeliannya itu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, maupun kalangan atas. Karena harga yang diberikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Dan juga mencakup semua umur, dari anak kecil hingga orang dewasa, anak muda, pelajar, mahasiswa, pekerja yang menggunakan media sosial setiap harinya dan menyukai jajanan kekinian. Nah, untuk daerah penjualannya sendiri, itu berada pada pusat kota, yaitu pada Kota Padang, yang tepatnya berada pada area Universitas Negeri Padang, karena pasti banyak mahasiswa yang tertarik akan Bancis ini. Yang kedua, yaitu value proposition, di mana yang pertama yaitu buncis merupakan olahan makanan yang manis dipadu dengan topping yang bervariasi sesuai dengan keinginan, mulai dari memakai topping coklat, keju, matcha, tiramisu dan sebagainya. Nah, di sini customer juga dapat memix topping yang ada, baik 2 topping, 3 topping, ataupun 4 topping. Nah, yang kedua yaitu bentuk olahan. Bentuk olahan yang berbeda dari yang lainnya yaitu membuat olahan pisang ini menjadi lebih menarik bagi customer. Nah, yang ketiga yaitu harga yang terjangkau. Dengan harga yang terjangkau ini, sehingga para pembeli ingin terus untuk membeli bunches ini. Nah, yang ketiga ada channel. Nah, untuk channel sendiri yaitu yang pertama meliputi media online seperti Instagram dan WhatsApp. Yang kedua itu melalui media cetak. Media cetaknya ini berupa brosur tentang bunches. Nah, yang ketiga yaitu penjualan secara langsung, di mana pembeli langsung membeli ke toko. Yang keempat ada customer relationship. Nah, yang pertama yaitu Instagram melalui DM IG. Nah, jadi customer atau pembeli ini dapat memesan melalui DM Instagram. Nah, yang ketiga yaitu WhatsApp. WhatsApp ini melalui kontak WhatsApp. Jadi customer atau pembeli dapat memesan melalui kontak WhatsApp. Yang ketiga itu sering memberikan promo dan diskon jika pembelian langsung ke toko. Nah, jadi apabila pembeli atas customer langsung membeli ke toko, berkemungkinan besar untuk mendapatkan promo ataupun diskon yang ada. Yang kelima yaitu revenue stream. Nah, terdiri yang dari pertama yaitu tabungan pribadi, di mana sebagai langkah awal yaitu dengan menggunakan tabungan pribadi yang ada. Terus yang kedua yaitu keuntungan. Dari keuntungan yang peroleh dari penjualan bancis tersebut. Nah, jadi kan penjualan bancis ini pasti akan mendapatkan keuntungan ke depannya. Nah, jadi keuntungan ini yang diolah atau diproses kembali untuk memajukan usaha bancis ini. Nah, yang ketiga yaitu dapat berupa sponsor. Sponsor ini dari perusahaan makanan olahan pisang, misalnya dari PT Samia Almos yang terkenal dengan olahan pisang gorengnya. Nah, yang keenam ada key ratios. Yang pertama yaitu lahan tanaman pisang, karena pisang merupakan bahan utama yang harus ditanam, dipelihara, dan dijaga di lahan tani tersebut agar kualitasnya terjamin. Nah, yang kedua itu alat-alat pengolahan, di mana di dalam pengolahan pisang pasti kita membutuhkan alat-alat dalam pengolahannya. Nah, yang ketiga yaitu akun Instagram dan WhatsApp. Karena kami mempromosikannya juga melalui media online, maka diperlukannya akun-akun tersebut. Yang ketujuh ada key activity. Activity sendiri yaitu yang pertama membeli hasil panen pisang, yang kedua mengelola pisang menjadi olahan, dan yang ketiga yaitu menjual hasil olahan pisang dapat menggunakan Instagram maupun WA ataupun langsung ke toko. Nah, yang kedelapan yaitu key partnership. Terdiri dari yang pertama ada petani pisang, yang kedua pemilik toko oleh-oleh di sekitar area produksi, dan yang ketiga pemilik toko penjual berbagai macam pertoppingan seperti keju, coklat, matcha, Oreo, dan sebagainya. Nah, yang kesembilan ada
struktur, yaitu yang pertama terdiri dari biaya kemasan. Biaya kemasan itu sendiri yaitu yang pertama ada plastik Mika 50.000, 50 piece, berarti satunya 1.000. Lalu ada staples dan isinya yaitu sekitar 15.000. Lalu ada biaya bahan. Biaya bahan ini yaitu pisang, pisang 50.000. Nah, 50.000 ini dapat satu sisir. Satu sisir isinya 20 pisang. Untuk kulit lumpia yaitu 50.000, 50.000. Jadi kulit lumpia itu sudah dibagi-bagi itu. Jadi satu pembagian ini saya 25 lumpia. Nah, lalu untuk topping-topping yang disediakan mulai dari coklat, vanila, tiramisu, dan sebagainya itu sekitar 100.000. Lalu susu kental manis yaitu 50.000 dapat 5 kaleng susu. Untuk gula pasir 48.000 yaitu 3 kilogram. Nah, untuk minyak sendiri 80.000. Nah, biaya karyawan di sini, biaya karyawan yang dibutuhkan hanya satu karyawan. Jadi, untuk gajinya yaitu 500.000 per bulan. Nah, lalu ada biaya sewa. Biaya sewa ini berupa sewa ruko yang sudah termasuk air, listrik, dan sebagainya. Sini dengan harga sewa 1 juta per bulan. Nah, selanjutnya ada biaya peralatan. Biaya peralatan ini berupa wajan, sutil, kompor, dan lainnya. Jadi itu tuh sebesar 500.000. Nah, dari jumlah modal awal, jadi jumlah modal awal yang diperlukan dari hasil penambahan biaya kemasan, bahan, peralatan, karyawan, dan sewa sekitar 2.443 dan dibulatkan menjadi 3 juta untuk biaya operasional atau biaya yang dibutuhkan dalam proses penjualan. Kenapa dibulatkan? Karena dalam penjualan kadang ada eh, sesuatu yang memang harus dibutuhkan uang lebih dalam itu mendadak-dadak gitu kan. Jadi diperlukan biaya tambahan dalam proses penjualan tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.